sebelum dalam kegiatan pembelajaran. Ibu pakai ice cream yang tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, ada yang belum konsentrasi. Oke, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, masih ada satu orang. Sekali lagi, kita melatih fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, luar biasa, kalian sudah konsentrasi untuk belajar. Akan menayangkan video tentang pembuka dari materi kita, yakni tentang pendidikan kecerdasan artifisial dengan berpikir komputasional. Semuanya silahkan disimak ya. Perhatikan semuanya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang merupakan langkah-langkah berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi? Silakan dibaca. Apa pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Langkah-langkah dalam berpikir komputasional. Ada yang bisa menjawab? Siapa? Oke, silahkan Anda Watika. Apa nak? Dekomposisi. Apa lagi? Pengenalan pola. Apa lagi? Abstraksi. Dan berpikir algoritma. Nah, itu tadi 4 langkah-langkah dalam berpikir komputasional. 4 prinsip berpikir algoritmik, yaitu yang pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan algoritmik. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian sebelum berangkat ke sekolah biasanya kan nyiapin buku dulu, sarapan. Nah, kebiasaan kalian ketika berangkat sekolah jam berapa biasanya? Jam 7. Oke, karena sekolah kita masuknya jam 7.30, maka polanya adalah kita harus berangkat setiap pagi. Jam berapa tadi? Sebelum jam 7.30. Agar kita tidak apa? Tidak telat. Nah, jadi kita memiliki pola keseharian kita. Jadi yang mau kita pelajari adalah pengenalan pola ini. Nah, contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah nggak kalau buka platform YouTube ataupun TikTok, sosmed, ketika membuka platform tersebut, maka sesuai dengan kebiasaan kalian. Contohnya nih, yang suka nonton TikTok, tahu lagu yang terbaru, maka itu lagi nanti yang keluar, ya lah, bener lah. Nah, jadi platform itu bisa membaca kebiasaan kita atau pola kita. Seperti ibu suka lihat program-program dia. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritmik dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional, yakni pada bagian pengenalan pola dengan baik. Gambar apa yang ada di layar? Gambar apa ini? Orang sedang memilah sampah berdasarkan bentuknya. Ada sampah organik, kertas, plastik, dan kaca. Berarti ini dibagi berdasarkan polanya, ya lah? Nah, sekarang pernahkah kalian ke sungai atau ke pantai yang banyak sampahnya? Pernah. Nah, andai saja nih ada robot yang bisa memilah sampah, kira-kira terbantu nggak? Terbantu.
Oke, jadi sekarang kalian juga di kelas ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Harus pintar memilah sampah. Sudah ada kita tempat sampahnya, ada yang merah. Merah untuk apa? Untuk bahan berbahaya. Untuk bahan anorganik. Kalau sampah hijau, pada sampah hijau untuk bahan organik. Kalau kuning untuk bahan berbahaya. Kita bisa memahami sebuah permasalahan itu melalui mengidentifikasi polanya. Contohnya, supaya tidak terlambat tadi gimana setiap pagi pola kita? Berangkat sebelum jam 7.30 supaya apa? Supaya tidak telat. Malam kalau kita supaya bangunnya tepat waktu harus apa tidurnya? Tidur cepat. Salah satu 7 kebiasaan anak hebat adalah tidur cepat. Jadi melalui pengenalan pola kita bisa mengidentifikasi permasalahan sehingga kita mampu mencari solusinya. Melalui pengenalan pola kita bisa menyelesaikan masalah ya lah. Nah, begitu juga dengan komputer. Melalui pengenalan pola, komputer bisa berlatih untuk mengetahui tipe-tipe orang tersebut. Contohnya nih, pernah nggak kalian misalnya di-tag di Facebook dari wajahnya atau dari sosial media, dari Instagram di-tag fotonya keluar namanya, pernah? Pernah. Nah, itu adalah pola yang dilakukan oleh komputer atau HP untuk mengenali wajah kita. Nah, di sini kita akan berlatih berpikir seperti komputer. Ibu akan mencoba pemahaman kalian melalui aplikasi game ABC ya. Apakah kalian sudah mengenal yang dimaksud dengan pola? Apakah belum? Sekarang ada yang mau mencoba game ini? Siapa? Oke. Oh, ada beberapa. Coba Kaisan dulu. Coba. Ini. Tekan lagi ke depan. Nah, perhatikan nih. Kira-kira pola berikutnya apa? Ya. Ini dulu. Ya. Guys. Apa pola berikutnya? Yeay, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Itu apa itu polanya? Bintang. Bintang, naikkan ke atas, bener nggak? Iya. Yang berikutnya. Iya, luar biasa. Sekarang yang lain nanti siapa mau coba? Oke, yang perempuan lagi gantian. Nah, ini pola yang pertama kira-kira apa? Pola yang pertama apakah bintang atau segitiga? Oke, segitiga yang pola berikutnya. Segitiga ini. Yeay, tepuk tangan. Terus lanjutkan. Ini apa polanya setelah yang bulat? Yeay, luar biasa. Gimana lanjutannya? Nah, berarti salah. Iya. Oke, coba sekali lagi. Lihat polanya. Yang pertama kira-kira apa ini? Yang pertama segitiga dulu. Apa lagi? Apa lagi? Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi di rumah masing-masing. Boleh menggunakan HP dan juga komputer. Tiga masing-masing. Kalau baik sampai kalau. Dan ada jangannya. Iya. Terus tadi gamenya adalah game pengenalan pola sebagai media belajar. Bisa kalian latih nanti di rumah. Ini ibu ada lagi permainan. Ini adalah cara kita melatih komputer melalui pengenalan pola. Di sini
ceritanya nih di sebuah laut banyak sampah. Terus ada robot AI yang bisa memilah antara mana sampah, mana ikan. Siapa di sini yang mau coba? Oke, yang lain mau coba? Mau dong, kita coba dulu ya. Silakan di sini Kihon. Kita melatih robot ini untuk membedakan ikan atau barang berdasarkan pola. Silakan tekan yang lanjutkan. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kamu pilih. Nah, pilih yang warna pink itu apa? Oke. Nah, jadi di sini robot AI berusaha mengenali pola bentuk ikan berdasarkan data yang kita masukkan. Lanjutkan. Ya, apa itu? Bukan ikan. Itu ikan. Oke. Iya, sekarang gantian. Siapa lagi yang mau? Yang belum maju, siapa yang belum? Harti, silakan. Jadi, komputer atau robot AI itu kita latih supaya semakin pintar. Data yang kita masukkan itulah yang menentukan pola yang AI gunakan. Yang mana itu? Ya. Oke, lanjutkan. AI belajar dari pilihan-pilihan yang kita masukkan lewat data. Sampai sini paham nggak yang dimaksud pengenalan pola? Paham apa belum? Oke. Belajar pengenalan pola, berpikir komputasional. Keseruan anak-anak belajar lebih lanjut lagi ke sana. Ada ikan yang gak ada pilihan. Biar kita ada di Agar bisa memahami materi dengan lebih baik, silahkan disimak rangkuman materi tentang belajar berpikir komputasional, pengenalan pola berikut ini. Simak sampai selesai ya. Terlihat jelas? Dibaca, dipahami. Nah, ini manfaat-manfaatnya bisa kalian simak. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengenalan pola. Ini contoh coding ad hoc yang bisa dikerjakan sebagai bagian dari pengenalan
pola bentuk ya yang ini. Ada juga pola dari angka, pola bentuk, pola warna. Yang kita tadi menggunakan coding log yang mana ada game yang memanfaatkan pengenalan pola. Kasusnya, bagaimana semuanya? Sudah paham? Paham. Sekarang setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, kira-kira nih apa ya kesimpulannya? Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, Greg, apa Greg kesimpulan pembelajaran kita? Hidup kita jadi lebih teratur dan disiplin lewat kebiasaan mengenali pola. Oke, kita bisa jadi lebih disiplin, teratur dengan menerapkan penerapan pola. Ada lagi? Oke, silakan. Gue Pengenalan pola sangat penting dalam membantu memecahkan masalah dan dalam pengenalan pola sangat penting dalam pemecahan masalah kehidupan kita sehari-hari dan juga era teknologi digital. Nah, benar sekali. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Komputer bisa belajar seperti manusia lewat pengenalan pola. Ada lagi nih? Ayo, siapa lagi? Yang di depan, silakan apa? Komputer lewat game AI for Ocean tadi bisa mengenali mana ikan dan mana sampah. Nah, itu tadi beberapa kesimpulan yang telah kalian sampaikan. Jadi intinya, berpikir komputasional lewat pengenalan pola itu merupakan salah satu metode pemecahan masalah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam teknologi, sehingga kita bisa lebih disiplin, masalah cepat terselesaikan, dan teknologi era digital yang memanfaatkan pengenalan pola membuat lebih bagus teknologinya. Sampai sini paham? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Di bagian mana yang senangnya? Oh, main game di komputer. Mau kegiatan seperti ini lagi? Mau. Oke, nanti kita ada lagi kegiatan seperti ini. Silakan tentukan pola isian yang di bagian isi itu. Jangan lupa nama dan kelas. Sampai sini paham? Oke. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Seru dengan game-game tadi? Seru. Oke, nanti kita ada lagi yang langkah belajar berpikir komputasionalnya yang lain lagi ya. Oke.